Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara seputar hukum musik. Bagaimana sih, apa sih hukum musik dalam Islam itu? Kan itu yang kita perlu. Oke, mengenai hukum musik dalam Islam, para ulama berbeda pendapat. Ya, tapi tidak usah jauh-jauh kita tinjau, kita buka kitab para ulama. Coba kita meninjau saja pendapat asatid, ustadz-ustadz kita yang kredibel di Indonesia, bagaimana mereka-mereka ini berpendapat tentang musik. Dalam hal ini saya ambil yang pertama pendapat orang-orang dari kalangan Salafi. Ya, saya tidak mengatakan cenderung kemana, tapi menurut orang-orang Salafi musik itu haram. Berdasarkan apa mereka mengatakan musik itu haram? Berdasarkan sebuah hadis. Berikut hadisnya. La yakunanna min ummati aqwamun yastahillul hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Artinya sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Di sini wal ma'azif diartikan dengan alat-alat musik. Ketika dikatakan dalam hadis ini menghalalkan, berarti awalnya itu haram, lalu dihalalkan di akhir zaman. Begitu yang diambil oleh orang-orang Salafi, sehingga bagi mereka musik itu adalah haram. Oke, itu baru satu pendapat dari Salafi. Kemudian saya juga mengutip bagaimana pendapat Ustadz Ahmad Sarwat. Kita ketahui bahwa Rumah Fikih Indonesia itu punya Ustadz Ahmad Sarwat, dan beliau sangat alim, sangat moderat dan sangat luar biasa keilmuannya. Ustadz Ahmad Sarwat memberi pandangan seperti ini. Musik yang diharamkan itu sebenarnya bukan ain musik, bukan alat musik itu sendiri, tetapi efek yang ditampilkan dari musik. Dikarenakan sejarah tentang musik itu sudah ada di Andalusia misalnya, pada masa Islam berjaya-jayanya di Andalusia, dan di sana kalau sudah ada musik, konser bahasa kita sekarang, sebuah pertunjukan musik dan lain-lain, di situ efek yang ditampilkan dari situ biasanya orang minum khamar dan ujung-ujungnya berzina. Nah, jadi begitu. Kalau udah ada konser, minum khamar lalu berzina, itu efek yang ditampilkan dari musik. Sehingga menurut Ahmad Sarwat, sebenarnya bukan inti musik itu, bukan musik itu yang haram, tapi efek yang ditampilkan dari musik. Oke. Kemudian saya juga mengutip pendapat Buya Ar-Razi dalam sebuah video beliau. Beliau menanggapi tentang hadis ini. Beliau pernah menjadi bagian dari Salafi karena memahami hadis itu wal ma'azif yang terakhir itu adalah waw, itu namanya waw huruf ataf yang berarti dan. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, kemudian sutra dan khamar dan musik. Kalau kita artikan itu waw ataf, maka iya, musik juga termasuk dari perbuatan yang haram sebagaimana khamar, zina dan yang lain. Tetapi Buya Ar-Razi mengatakan sebagian ulama itu waw itu bukanlah waw dan atau bukanlah waw ataf, tapi itu waw ma'iyah yang bisa kita artikan bukan dan tetapi beserta. Artinya dan khamar beserta musik. Artinya orang minum khamar dan berbarengan dengan musik, itu yang haram. Jadi kalau itu waw ma'iyah, bukan ain musik itu yang haram. Tapi hampir sama dengan penjelasan Ustadz Ahmad Sarwat tadi, maksudnya khamar satu paket dengan musik. Biasanya orang kalau udah musik, minum khamar lalu berzina, itu paketnya. Nah, kalau melihat dari pendapat Buya Ar-Razi yang seperti ini, maka tentu musik itu haram efeknya, bukan ain musik itu. Lalu juga kalau kita lihat pendapat Ustadz Abdus Somad pada sebuah video ketika jamaah yang menanyakan, Ustadz, bagaimana hukum musik? Lalu Ustadz Abdus Somad menjawab bahwa musik itu adalah tergantung musik apa. Beliau mengutip pendapat Yusuf Al-Qardawi dari Mesir, seorang ulama yang sangat alim juga, yang mana musik itu adalah kemana arahnya. Kalau musiknya itu musik bagus, maka dia tidak haram. Misalnya salawat yang dibarengi dengan musik, maka itu boleh-boleh saja. Lalu kalau musik itu membawaki kepada hal-hal yang maksiat, misalnya beliau mencontohkan lagu Cinta Satu Malam, lagu Keong Racun,
yang lagu itu, dampak dari lagu itu adalah mengandung maksiat dan lirik-liriknya itu tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan, misalnya agak-agak mengarah ke zina dan kemaksiatan dan lain-lain, maka itu haram, tergantung kemana arahnya. Jadi begitu Ustadz Abdul Somad menjawab dalam sebuah video yang ditanyakan oleh jamaah. Dan lagi-lagi kita katakan bahwa ini bukan ain musik yang haram, ya, tapi efek yang dibawakan oleh musik atau dampak daripada musik itu. Jadi begitu, harus terbuka kita dalam memahami sebuah hal, dan tidak boleh memahami hadis secara tertutup, mengartikan secara harfiah. Harus ada tinjauan yang lain, ya. Saya katakan tadi satu pendapat yang mengharamkan yaitu pendapat ulama salafi. Ulama salafi umumnya itu ijma', ya, nggak perlu saya sebutkan ustaz-ustaz apa, tetapi para ulama-ulama asatid yang lain, Ustaz Ahmad Sarwat yang alim, sangat alim, Buya Ar-Razi, Abdul Somad, cara bilangnya, cara tinjaunya itu berbeda, tapi tujuannya sama, yang mengatakan bahwa yang haram itu adalah dampak yang dihasilkan dari musik tersebut. Kemudian teman-teman, saya melihat sebuah video diskusi antara Ahmad Dhani dengan Ustadz Felix Shaw. Ahmad Dhani, sang legenda musik, dia bertanya, sebenarnya musik yang diharamkan itu musik yang seperti apa yang diharamkan oleh Rasulullah? Soalnya kan musik yang kita mainkan hari ini, gitar, piano, biola, drum dan lain-lain, itu ada pada abad 17 Masehi. Sementara Rasulullah itu hidup abad ke-7 Masehi, ya, tahun 600 sekian Masehi, yang tentu nggak ada piano, biola itu. Lalu kalau menurut hadis itu, ya, Ahmad Dhani sangat cerdas pertanyaannya. Menurut hadis yang kita bacakan tadi itu, yang dimaksudkan Rasulullah musik itu musik yang seperti apa? Dan benar juga, pertanyaan begitu nggak bisa kita jawab. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Tentu itulah perlu tinjauan lebih jauh. Tidak bisa kita langsung mengatakan wal ma'azif itu adalah musik dan kita ratakan musik zaman sekarang terus. Tidak bisa, itu tidak fair, ya, tidak fair kita artikan dengan begitu. Kemudian musik itu sendiri sebenarnya berasal dari orang Islam. Seorang pemusik, ya, tukang musik pada masa Abbasiyah namanya Ishaq al-Mausuli. Saat beliau memetik musik itu, beliau mengatakan musik itu seolah-olah mutiara yang berterbangan. Mutiara yang berterbangan itu dalam bahasa Arab durar mufassalah. Oke, nah dari kata-kata durar mufassalah inilah nanti keluar konsep durar, do, re, mufassalah, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu sejarah masa Ishaq al-Mausuli. Ya, kita itu sejarah, artinya bukan kita katakan haram atau halal, tetapi musik itu memang dari orang Islam, lalu dari orang Islam dibawa ke barat. Kemudian nanti ada seorang budayawan dari masa Abbasiyah namanya Ziryab yang kemudian hijrah ke Andalusia dan mengajarkan orang-orang Eropa bagaimana cara main musik, bagaimana cara pakai sabun dan lain-lain. Itu kajian sejarah. Dalam sejarah juga ada seorang sultan, ada seorang khalifah Islam di masa Turki Utsmani yang bernama Sultan Bayazid. Sultan Bayazid ini masih putra dari Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Nah, ada apa dengan Sultan Bayazid? Sultan Bayazid ini pada masanya beliau mendirikan sebuah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu menampung orang-orang yang sakit jiwa dan diterapi menggunakan alat musik. Karena musik itu bisa mengubah mood kita. Kadang-kadang musik itu bisa sedih, kadang-kadang musik itu bisa membuat kita agresif, kadang-kadang musik itu juga bisa membuat kita berbuat maksiat, lain-lain, ya, tergantung genre-nya itu seperti apa. Dan pada saat diputar dengan genre yang pas untuk orang yang cocok seperti orang sakit jiwa tadi, maka bisa saja orang sakit jiwa itu sembuh dari sakit jiwa. Maka dalam hal ini Sultan Bayazid melihat bahwa musik ini sebuah manfaat bagi orang sakit jiwa. Maka memang tidak kita katakan halal atau haram, tapi begitulah orang-orang dulu memperlakukan musik. Musik itu bahwa ada dalam orang-orang Islam di masa lalu. Apa kesimpulannya? Menurut saya lebih condong kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa alat musik itu adalah haram yang ditampilkan oleh musik, bukan alat musik itu sendiri. Kalau dampak itu bagus, maka itu menjadi tidak haram menurut saya. Ya, tapi dalam hal ini kita boleh saja berbeda pendapat. Silakan komen
di bawah. Kalau ada sumber-sumbernya ini tidak masalah ya, ilmu itu tidak masalah. Yang tidak boleh berbeda tentang tauhid, bahwa Tuhan kita Allah apa bukan, itu nggak boleh berbeda. Kita orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi dalam masalah fikih furu itu boleh-boleh saja berbeda, asalkan punya dalil yang kuat, asalkan punya hujah masing-masing. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini bagi kita semua. Dan saya sangat senang kalau ada orang yang mau diskusi di komentar. Saya insya Allah juga akan balas komentar. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.